warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi bikin video tentang aplikasi Peduli Lindungi, saatnya aku mau, ini ada JKN Mobile JKN, ini ada beberapa perubahan. Saya pakai JKN Mobile karena saya juga salah satu peserta BPJS Kesehatan, dan saya jarang menggunakan bawa kartu karena nggak perlu kartunya itu dibawa, karena saya sudah registrasi di JKN Mobile, jadi kartunya nggak perlu saya bawa. Kalau semua periksa ke puskesmas, saya tinggal nunjukin handphone, udah selesai. Nah, ada sedikit perbedaan yang menurut saya sangat-sangat bagus dan banyak banget menunya di dalam. Kita langsung aja lihat ya, Mobile JKN. Jadi kalau kalian belum punya BPJS Kesehatan tapi belum sempat registrasi, kalian rugi kalau nggak registrasi di aplikasinya ini, karena di sini udah lengkap banget. Nah, ini ada tampilan dari JKN Mobile yang paling baru. Kalau yang lama itu simple banget. Yang lama sangat-sangat simple. Nah, ini dari menu tampilan ini aja udah kelihatan ya. Di sini ada peserta, ubah data peserta, ada menunya nih, ketersediaan tempat tidur, screening mandiri COVID. Jadi kalian nanti kita screening mandiri ya, biar lama videonya. Terus konsultasi dokter ini baru, ada premi, terus jadwal tindakan operasi juga ada. Mungkin ini jadwal kita. Kalau kita operasi ada muncul di sini pendaftaran pelayanan. Pendaftaran pelayanan ada obat yang ditanggung, pendaftaran auto debit, pendaftaran peserta, catatan pembayaran, riwayat pelayanan. Ada catatan pembayaran nih, keren ya. Ternyata tidak ditemukan karena yang bayar perusahaan. Terus ada screening ini. Kalau screening saya udah pernah tahu ya. Kalau nggak salah ini riwayat sakit kalau nggak salah. Riwayat sakit sebenarnya nanti ini nggak saya tampilkan dulu deh, karena ini rahasia. Cek VA, terus lokasi, ada pengaduan. Nah, di sini yang menarik adalah kalau peserta secara umum biasa, ini pesertanya ini saya kebetulan ada bertiga, sebenarnya berempat connect dengan istri saya, kalau ini ibu mertua saya. Terus ada ubah data peserta, ada ketersediaan tempat tidur. Nah, ini yang baru nih, ketersediaan tempat tidur nih. Kalian bisa cek rumah sakit yang biasa kalian dirujuk dari tempat kalian, puskesmas. Ini contohnya Bethesda. Ada nggak? Tapi ini kalau nggak salah dari rumah sakit tersebut harus mengupdate data di sini. Datanya di sini nih apa namanya? Coba tak sambung wifi ya. Kayaknya internetnya kurang begitu bagus. Siapa tahu lebih cepat nanti pakai wifi. Oke. Muncul. Belum ada proses. Oke. Coba kalau yang ini aja deh, contohnya ini. Setahu saya ada muncul. Nah, muncul kan dia VVIP, ada tersedia 8 total tempat tidur. Nah, ini kayak gini nih, kalian bisa pakai. Kalian berada di kelas 1 atau kelas 2. Oke, kelas 2 ya. Di kelas 2 nanti kalian bisa klik. Nggak bisa diklik ya. Itu cuman munculin di sini. Kelas 3. Kelas 3 kalau nggak saya yang case yang dari pemerintah kalau nggak salah. Ada 70. Pasiennya banyak ya, 180. Tersedianya 70. Berarti banyak pasien di sana. Ketahuan ya dari sini ya. Happy Land. Happy Land tuh kelas 1-nya. Kamarnya sedikit banget. Kelas 2 14, tersedia 13. Ini enggak ada pasien nih kalian kalau mau berobat di sana. Memangnya hotel. Aku baru tahu ada di rumah sakit CIH tempat istri saya bekerja itu. Kita lihat CIH ya. Itu dia menawarkan untuk promo apa ya? Dia udah update. Belum. Dia ada promo kalau kalian mau ada di sana selama COVID ini, ada promonya. Kalau nggak salah berapa gitu selama 10 hari. Karantina. Ada karantina sendiri pribadi malah iklan. Oke, lanjut ya. Ini ketersediaan tempat tidur dulu nggak ada, sekarang udah ada. Kalian bisa cek rumah sakit yang tempat kalian cari. Bebas. Di sini muncul nanti rumah sakitnya yang kalian cari. Terus ada ini, kalau ini premi kayaknya sudah ada. Ini cuma informasi BPJS saja. Jadwal tindakan operasi ini ada, tapi kalau saya tidak ada karena saya nggak ada operasi, ya kan. Mungkin ini jadwal operasi rumah sakit, cari rumah sakit juga ada.
Tapi ngapain, saya kan nggak ada. Oh, ini ada nih bedah. Oh, jadi kalian juga bisa ngelihat nih di sini nih. OBGIN, bedah dan lain sebagainya. Coba kalau ini Hermina. Coba kalau rumah sakit apa ya? Permata Medika, Hermina. Kalau Bethesda B gitu aja. Muncul nggak? RSUD Medan. Oh, nggak muncul ya. Mungkin saya aja yang kurang lengkap masih. Nah, ini ada jadwal kita. Yang jelas kalau kita operasi di sini ada jadwalnya muncul. Kalau pakai BPJS, terus obat yang ditanggung. Nah, kalau obat ditanggung saya nggak paham nih nama-namanya. Banyak banget obatnya yang ditanggung. Oh, ini ada nih, ada keterangannya nih. Ya, dia memberikan respon dengan pemberian ilitium hanya dapat diresepkan oleh dokter. Oh, kalau kalian pengen ini boleh. Saya nggak mau. Catatan pembayaran screening. Kalau screening ini biasanya riwayat berobat kita. Ini riwayat pelayanan. Ini screening kalau nggak salah ya, riwayat sakit kita kalau nggak salah ya. Tapi nggak usah ditampilin lah. Masuk mau ngecek penyakit saya. Nah, ini ada screening mandiri. Ini dulu nggak ada, mungkin karena COVID ini ada, sekarang udah ada. Terus yang paling keren ini ada konsultasi dokter. Oh, kebetulan ini hari Sabtu, kemungkinan pasti nggak ada dokter sih. Nah, jadwal dokter tidak ditemukan. Kalau nanti misalkan hari Senin gitu ya, sesuai jam COVID-19 ya. Karena sekarang kan jamnya kan udah berubah. Kalian bisa cek-cek di sini konsultasi dokter. Saya juga pengen nyoba konsultasi dokter. Cuma kalau konsultasi dokter nggak mungkin kita ini, karena rahasia, nggak boleh orang lain tahu. Sekalipun itu bapakmu. Kesehatan itu masing-masing boy, nggak boleh orang lain tahu. Kecuali kalian mengizinkan. Terus ada screening. Ada screening juga, ini pendaftaran pelayanan. Nih pendaftaran pelayanan apa ya? Coba kita cek dulu pendaftaran pelayanan. Oh, ini saya vaskes saya di sini nih guys. Ada nomor teleponnya, lumayan juga. Oke, kita bisa, apakah mungkin kita bisa daftar ke sini ya? Tapi ini masih muter-muter ya. Internetnya mungkin agak berat kayaknya. Oke, transaksi belum dapat diproses. Silakan coba beberapa saat lagi. Oh ya, oke. Belum ada antrian rujukan rumah sakit. Antrian FKTP. Oke, nggak apa-apa. Ya karena saya nggak sakit, jadinya nggak perlu ini pendaftaran pelayanan. Mau ngapain daftar pendaftaran atau debit? Jenis peserta tidak dikategorikan sebagai peserta mandiri. Oh ya, karena saya sebagai karyawan jadi tidak muncul. Tapi kalau kalian secara mandiri, pasti ini akan muncul tagihannya, pendaftaran atau debitnya. Ini pendaftaran atau debit ini kalau semua kalian punya bank BCA, BNI atau apa gitu, nanti tinggal dimasukkan, otomatis kalian sudah kepotong kayak gitu guys. Pendaftaran peserta. Oh, kalau ini peserta BPJS, jadi kalian bisa langsung dari sini juga bisa. Riwayat pelayanan nggak usah. Oh, di sini ada tips-tipsnya juga. Ini keren ya, sudah ada iklan-iklannya. Tuh, ada juga tuh informasi peraturan mahkamah, apa lagi nih. Menurut saya udah keren. Terus ini adalah melakukan screen riwayat kesehatan, segera lakukan screen riwayat kesehatan melalui BPJKN. Nah, nih kalian penting banget nih. Kalian bisa screening secara mandiri menggunakan JKN Mobile. Kita coba aja guys. Harus jujur ya, nggak boleh nipu-nipu, nggak boleh bohong. Kalau bohong ketahuan lo sama Allah. Oke. Novel coronavirus and COV, atau yang biasa kita sebut dengan virus corona, dalam jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit bernama COVID-19. Lokasi pengisian akan disimpan pada sistem data sejujur-jujurnya ya, jangan sampai bohong. Kalau bohong yang kasihan teman-teman kita yang berada di medis, termasuk istri saya juga di medis. Kasihani mereka demi saya. Kita mulai guys. Oke, untuk siapakah kamu melakukan screening? Untuk saya sendiri, ini nama saya Dedrian Dipo Suwitonegoro. Oke, sudah.
Kita mau selanjutnya. Apakah Anda sedang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius? Saat ini tidak. 36. Apakah Anda sedang mengalami batuk? Enggak. Apakah Anda sedang mengalami pilek? Juga enggak. Ya karena memang enggak pilek. Apakah Anda sedang mengalami sesak nafas saat enggak punya uang? Enggak ada tulisan enggak punya uang, tidak ya. Apakah Anda sedang selesai. Lanjut. Hah? Terima kasih. Udah gitu aja. Sudah menjalani sebagai dari pengenalan COVID. Data sangat membantu analisa kami. Oke, kembali utama. Cuma gitu doang kan, gampang ya. Kita coba. Oke. Kita coba ini. Mbak ini bayar Mbak ngerti Mbak. Febi, 100 Mbak. Kita lanjut, kita nyoba lagi yang anakku. Wah, anakku sehat walafiat. Apakah anak saya sedang mengalami demam 38 derajat? Oh, tidak. Apakah Anda sedang mengalami batuk? Anak saya tidak. Apakah Anda sedang mengalami pilek? Anak saya enggak, gendut-gendut aja. Apakah Anda sedang mengalami sakit tenggorokan? Enggak. Apakah Anda sedang mengalami sesak nafas? Juga tidak. Apakah Anda sedang mengalami diare? Kayaknya anakku enggak deh. Apakah Anda sedang mengalami mual? Kebanyakan makan ya. Dalam 14 hari terakhir apakah Anda mengalami riwayat perjalanan? Ya, anak saya perjalanannya dari kasur, ruang tamu, kamar, mandi. Udah gitu doang. Enggak. Dalam 14 hari apakah Anda kontak dengan kasus konfirmasi COVID? Tidak. Kita di area kita enggak ada yang kena. Desa kita kosong alhamdulillah. Dan masih sholat Jumatan khusus hanya kita, dan itu mereka harus wajib sudah mandi bersih semuanya. Enggak boleh yang dari kantor langsung sholat, enggak boleh. Dalam 14 hari terakhir apakah ada kontak dengan orang yang sakit seluruh saluran pernapasan seperti demam, batuk? Kayaknya nggak ada deh. Di kantor juga sehat-sehat aja. Apakah ada anggota keluarga satu rumah yang memiliki istri dan anak? Ibu, bapak saya alhamdulillah sehat. Mungkin tidak. Ini saya tadi sedikit ya, kalau anak saya panjang karena saya tadi udah nyoba. Apakah Anda pernah melakukan tes COVID-19 secara mandiri atau melalui secara mandiri? Ya, ini mandiri. Ya sekarang. Oh, maksudnya metode mandiri. Oh, ini di rumah gitu ada nggak ya? Rapid test, swab, CRP, rongsen. Oh, enggak, belum pernah. Saya belum pernah. Oke, nah ini anak saya ya, apakah anak saya pernah atau sedang memiliki bawaan penyakit jantung? Tidak. Hipertensi tidak. Anak saya umur 7 tahun. Diabetes juga tidak. Penyakit liver enggak. Ginjal juga enggak. Ini perlu kalian isi kalau memang kalian ada riwayat, karena ini akan membantu sekali tim medis untuk mendata dan untuk melayani kalian. Para suster itu enggak bakalan nyebarin kalian punya penyakit liver ke sosial media, itu nggak bakalan mungkin karena dia sudah dipegang sumpah. Bahkan kalian tuh nggak makan pada saat berobat aja, kalian nggak bakalan diomongin ke tetangga sekalian yang nyinyir. Gitu. Penyakit paru kronis juga enggak anak saya. Imunodefisiensi atau contoh HIV? Oh enggak. Alhamdulillah enggak. Penyakit saraf enggak saraf dia. Stroke enggak. Penyakit lupus juga enggak, alhamdulillah. Penyakit kanker juga enggak. Oke, sudah. Nah, ini perlu kalian isi kalau kalian memang udah pernah penyakit jantung, udah pernah hipertensi juga, diabetes juga pernah. Ini kalian perlu isi ya. Ini sangat-sangat penting banget. Terus kita share selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menjalankan bagian dari pencegahan COVID-19. Datamu sangat membantu analisa kami untuk mengetahui potensi risiko penyebaran COVID. Nah, guys, inilah screening mandiri yang ada di JKN Mobile. Jadi kalian bisa ikutin ini, dan menurut saya kalian tidak perlu ngisi ini di nggak perlu ngisi ini karena kalau ngisi kayak gini biasanya ada berkas lebaran yang dianu dari rumah sakit atau puskesmas pada saat awal pengecekan. Kalau kalian sakit pasti mereka akan mengecek terlebih dahulu seperti ini. Kalau kalian sudah ngisi gini kan udah enak, udah di JKN udah enak, jadi kayak gitu guys. Nah udah ya lumayan nih,
Terus ini ada artikel juga ternyata. Oh, ini artikel-artikel penting, kalian bisa lihat tuh. Tuh, perlu tahu perbedaan komedo putih. Harus tahu ini perbedaan TB tulang dan TB paru. No. TB TBC apa ya, tuberkulosis itu ya. TB tulang dan TB paru. Penting nih kalian bisa baca nih. Karena TBC lebih bahaya daripada corona kalau setahu saya. Kenapa ibu hamil sering buang air kecil? Nah, tuh kaliannya. Tutorialnya di sini banyak banget nih. Artikel kok tutorial. Terus kartu normal biasa aja, nggak ada beda. Oh, ini kartu saya. Oke, tak back aja, nggak penting. Ini profil juga cuma akun saya. Jadi kalian nggak perlu membajak akun saya, isinya nggak ada apa-apa, nggak ada uangnya. Mungkin itu aja guys. Pengenalan isi dari aplikasi GAN Mobil. Saya juga hanya pengen menginformasikan ada screening mandiri COVID-19. Kalian bisa nyoba sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, karena semakin Anda jujur akan semakin mudah penanganan kalau kalian terpapar COVID, dan orang-orang yang di sekitar Anda akan semakin care. Justru kalian kalau kalian bohong, kalian malah bikin orang lain tuh jengkel, emosi, sebel. Gitu aja ya guys. Tetap sehat, semangat, pakai masker karena saya di dalam ruangan, jadi saya lepas dulu. Nanti kalau keluar pasti maskernya kita pakai. Cukup pakai masker kain aja. Kalau yang masker buat medis biar buat pahlawan-pahlawan kita yang berada di gugus depan memerangi COVID di rumah sakit. Saya Petas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.